Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STIE Latifah Mubarakiyah Suryalaya dengan program studi D3 Keuangan Perbankan semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pembiayaan bank syariah dengan dosen pengampu Bapak Endang Syarif SHIMM. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan judul materi Pengantar Bank Syariah. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang menggunakan prinsip syariah Islam sebagai dasar kegiatan operasionalnya. Dalam Al-Quran, tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai pendirian bank syariah, sehingga memberikan landasan hukum dari prinsip tolong-menolong atau kerjasama serta ayat yang berkaitan dengan riba, yang dalam prakteknya sangat berkaitan erat dengan operasional bank syariah itu sendiri. Dalil Al-Quran tersebut yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid atau hewan-hewan kurban yang diberikan tanda, dan jangan pula menggunakan orang-orang yang mengunjungi Baitur Rahman. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya." Adapun dalil Quran Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 yang artinya, "Maka disebabkan kejoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." Selanjutnya, dasar hukum tentang bank syariah di Indonesia diatur dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 1998 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini diamandemen dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU sebelumnya, pada UU Nomor 10 Tahun 98 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini yang kemudian menjadi landasan hukum operasional perbankan syariah. Yang ketiga, pada tahun 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru, antara lain tentang
tata kelola prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan bank syariah. Produk pembiayaan bank syariah. Murabahah yaitu akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Qard yaitu memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Kafalah yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Hiwalah yaitu pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung utang tersebut. Sharp yaitu pertukaran mata uang dengan yang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis. Istisna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Rahan yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Salam yaitu transaksi jual beli di mana barang yang dimaksud belum ada ketika transaksi dilakukan. Prinsip-prinsip pembiayaan bank syariah. Yang pertama yaitu ada prinsip bagi hasil, di mana fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil, yaitu revenue sharing dan profit sharing. Sedangkan dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip sewa menyewa atau ijarah, merupakan suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antara harga barang yang diperjualbelikan. Baiklah, poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur pembiayaan. Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Pembiayaan pada prinsipnya merupakan suatu proses yang dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Adapun proses pembiayaan pada bank syariah secara garis besar adalah 1. Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas. Tahap ini disebut tahap analisis kelayakan. 2. Tahap setelah permohonan pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penuangan keputusan tersebut ke dalam perjanjian penjajahan serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan. 3. Tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen pengikatan agunan telah selesai dibuat, serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu berakhir.
Tahap ini disebut tahap penggunaan pembiayaan. 4. Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah, tetapi usaha nasabah penerima fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselesaikan untuk menjadi lancar kembali. Tahap ini disebut tahap penyelamatan. 5. Tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut tahap penyelesaian pembiayaan. Poin selanjutnya yaitu analisis pembiayaan bank syariah. Analisis pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi serta fakta lapangan sehubungan dengan diajukannya permohonan pembiayaan oleh seseorang. Adapun tujuan khusus dari analisis pembiayaan mencakup 3 hal, yaitu 1. Untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah, 2. Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, 3. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Dalam melakukan analisis pembiayaan, pada bank syariah ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan, di antaranya 1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan saling memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah. 2. Pendekatan karakter, yaitu bank mencermati secara sungguh-sungguh hal-hal yang terkait dengan karakter calon nasabah. 3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan calon nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kali ini adalah bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, yaitu berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Terdapat fatwa yang mengatur kegiatan bank syariah, salah satunya yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru. Antara lain tentang tata kelola atau corporate governance, prinsip kehati-hatian atau prudential principle, manajemen risiko atau risk management, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan bank syariah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.